Oke, shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua yang ada di tempat ini. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan bisa ada di tempat ini. Ini kali pertama saya ada di sini sehingga saya perlu memperkenalkan diri. Nama saya adalah Yakub Trihandoko. Biasa orang-orang milenial memanggil saya Pak YTH gitu. Jadi ada yang panggil saya YTH dan saya suka dengan singkatannya karena kan ada banyak Yakub ya gitu. Ada banyak Yakub, kita bingung, daripada bingung disingkat YTH, dan ada banyak pendeta yang mungkin lebih sukses, lebih kaya dari saya, tapi yang terhormat cuma satu, yaitu YTH, dan saya senang dengan singkatan itu. Lalu saya juga adalah lead pastor dari sebuah gereja. Jadi saya lead pastor dari beberapa gereja yang disebut REC, Reform Exodus Community. Nah, saya sekaligus local pastor yang REC Galaxy Mall. Nah, di situ saya berjumpa dengan sahabat saya Pak Wilson ya, yang ada di sini menemani saya. Jadi saya bersyukur Tuhan mempercayakan saya sebuah pelayanan di gereja. Kalau bingung nanti cari websitenya paling gampang. Tulis gini, Yakub Trihandoko bunuh diri, enter. Yakub Trihandoko main saham, enter gitu kan. Atau Yakub Trihandoko tato, enter. Nah, saya tiap minggu dulu itu menjawab ratusan bahkan ribuan pertanyaan. Jadi setiap minggu saya menjawab satu pertanyaan dan itu sudah saya lakukan selama mungkin belasan tahun. Sehingga jumlah pertanyaan yang saya jawab itu sudah sangat banyak. Nanti kalau ketik di website nama saya Yakub Trihandoko, kalau kita punya anak-anak muda yang kritis, yang punya banyak pertanyaan tentang kekristenan, nah mungkin bisa direferensikan untuk melihat ke website itu supaya mereka mendapatkan jawabannya. Dan saya juga bersyukur saya sebagai ketua dari Sekolah Tinggi Teologi Amadius yang baru berusia 6 tahun di Surabaya. Jadi ini adalah STT yang paling baru di Surabaya menurut saya, tapi bersyukur walaupun struggling tapi terus growing. Itu sekedar perkenalan dari saya. Katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang, kalau perkenalannya terlalu panjang membosankan. Maka kita langsung masuk saja pada tema kita. Tema kita hari ini adalah Grace that brings comfort. Kasih karunia atau anugerah yang membawa penghiburan. Kalau kita bicara tentang penghiburan, maka kita tahu hampir semua orang membutuhkan penghiburan. Saya beberapa waktu yang lalu membaca sebuah berita di Jepang, saudara. Tapi bacanya di Surabaya, beritanya terjadinya di Jepang. Dan ternyata di Jepang ada sebuah pekerjaan yang luar biasa enak sekali. Yaitu menjadi Mr. atau Mrs. atau Miss Anybody. Maksudnya apa sih? Maksudnya kerjaannya itu sederhana sekali, saudara. Kalau ada orang lain butuh ditemani ngobrol, butuh ditemani makan, tapi tidak mengandung unsur seks sama sekali. Hanya menemani saja, maka dia bisa sewa per jam, saudara. Jadi hanya butuh orang untuk mendengarkan saja, itu orang harus bayar. Dan nanti terserah orangnya mau apa. Misalnya orangnya bayar dia sekian jam dan dia tidak boleh ngomong kalau tidak ditanya. Dia juga akan melakukan itu. Atau kalau orangnya bayar berapa jam, orangnya disuruh rajin ngomong, cerewet ngomong juga bisa. Nanti kalau saudara suruh orang itu melawak, tidak bisa, karena tidak termasuk job desk-nya. Dan tidak semua orang bisa melucu masalahnya. Dan biasa kalau orangnya disuruh melucu, kalau tidak bisa itu kan bunyi krik-krik-krik begitu kan ya. Dan agak mengganggu emosi orang lain. Nah, ada orang-orang yang punya pekerjaan seperti itu. Tapi mengapa mereka ramai? Mengapa mereka sangat dibutuhkan? Karena dunia kita sedang bermasalah. Dan dunia kita yang sedang bermasalah ini membuat banyak orang membutuhkan penghiburan. Maka hari ini saya ingin bicara tentang grace that brings comfort. Anugerah yang membawa penghiburan. Dan saya ingin memulai khotbah saya dengan sebuah pertanyaan. Bayangkan saja bagaimana jadinya dunia kalau tanpa kasih karunia. Pertanyaannya pasti sulit untuk dijawab. Karena pertanyaannya ambigu. Mungkin kita bertanya, kasih karunia itu apa? Nah, saya akan memberikan sebuah contoh. Beberapa waktu yang lalu saya khotbah di satu gereja. Dan di dalam khotbah itu saya mengatakan bahwa kematian Kristus mengalahkan kuasa iblis. Kematian Kristus mengalahkan kuasa dosa.
Setelah saya khotbah, ada seorang bertanya kepada saya. Dan dia bertanyanya begini, Pak, katanya Kristus mengalahkan iblis dan mengalahkan dosa. Iya, mengapa di dunia masih ada iblis dan masih ada dosa? Kalau memang Kristus sudah mengalahkan iblis, harusnya tidak ada iblis. Kalau Kristus mengalahkan dosa, seharusnya tidak ada dosa di dunia ini. Lalu saya jawab begini, Kristus mengalahkan, tapi belum memusnahkan, belum membinasakan. Memang nanti akan dihukum selama-lamanya, dibinasakan dalam arti dihukum selama-lamanya, tapi itu nanti. Jadi Kristus datang mati di kayu salib bukan untuk memusnahkan iblis sekarang, tapi nanti akan menghukum iblis nanti. Dengan total nanti menangnya. Dan ketika Kristus mengalahkan dosa, itu bukan berarti tidak ada dosa di dunia. Kristus mengalahkan dosa itu berarti Kristus memberi kekuatan kepada kita orang yang percaya kepada Dia untuk mengalahkan dosa. Kalau sebelumnya kita tidak bisa tidak berdosa, kita tidak bisa tidak berdosa, sekarang di dalam Kristus kita itu bisa tidak berdosa. Walaupun kadangkala kita memilih untuk berdosa. Dan setiap kali kita jatuh dalam dosa, iblisnya disalahkan. Padahal iblisnya belum dorong, kita udah jatuh duluan kan gitu. Kita sendiri kadangkala yang seringkali memilih untuk jatuh ke dalam dosa. Itu jawaban saya. Tapi ada jawaban saya yang lain yang saya mau terangkan. Kepada orang itu saya menjawab begini. Bapak pernah bayangkan gak seandainya tidak ada Kristus di dunia ini? Pernah bayangkan gak seandainya Kristus tidak jadi manusia dan menebus kita? Bisa bayangkan gak seandainya tidak ada kekristenan di dunia ini? Karena kalau kita membaca sejarah dunia ini, nanti kalau yang suka baca buku, silakan membaca buku Denis D'Souza yang berjudul What's So Great About Christianity. Apa sih yang membuat kekristenan itu begitu agung? Dan di dalam buku What's So Great About Christianity, Denis D'Souza menjelaskan pengaruh kekristenan yang begitu masif, yang begitu luas di berbagai bidang. Kalau saudara mengenal demokrasi, berhutangnya bukan kepada kerajaan Romawi kuno, tapi berhutangnya pada kekristenan di Eropa. Kalau saudara mengenal istilah hak asasi manusia, maka saudara berhutangnya kepada orang-orang Kristen. Kalau saudara mengenal kapitalisme yang baik, yang menekankan keadilan, saudara berhutangnya kepada kekristenan. Kalau saudara mau tahu saintis, para ilmuwan yang hebat di dalam dunia ini, sebagian dari mereka adalah orang-orang Kristen. Mungkin saudara kenal orang yang bernama Pascal. Blaise Pascal, dia adalah seorang Kristen yang cinta Tuhan. Saya bisa menyebutkan berbagai macam ilmuwan yang telah mengubahkan dunia. Poin saya kepada Bapak itu cuma satu. Bapak bertanya mengapa masih ada dosa dan penderitaan di dunia. Tapi Bapak seharusnya mulai bertanya, what if? Bagaimana jika tidak ada kekristenan di dunia? Bagaimana jika tidak ada Kristus yang menjadi manusia? Maka saya pastikan dunia kita akan menjadi dunia yang jauh lebih jahat daripada sekarang. Akan menjadi dunia yang jauh lebih penuh penderitaan daripada sekarang. Menjadi dunia yang kurang maju seperti sekarang. Justru kita bersyukur kita bisa melihat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik dibandingkan yang dulu-dulu karena Kristus ada di dunia ini. Amin. Kalau sulit membayangkan, bayangkan gini deh. Mau nggak saya taruh di pedalaman, orangnya tidak mengenal modernisasi sama sekali, masih dengan keyakinan suku mereka, masih dengan praktek mereka yang lama, saya kirim Bapak Ibu Saudara ke sana gratis, saya biayai 5 tahun. Kira-kira kerasan atau enggak? Kita sudah bisa bayangkan ya, hukumnya enggak jelas, pakai hukum rimba, benar enggak sih? Teknologi tidak maju dan seterusnya. Justru karena Kristus ada di dalam dunia, Kristus memberikan pengharapan, penghiburan untuk dunia. Dan hari ini kita akan belajar tentang itu. Dan hari ini saya akan membahas dari satu teks Alkitab yang paling kita sukai tentang penghiburan. Kira-kira apa? Grace that brings comfort. Gitu. Wah, kita pasti membayangkan Matius 11 ayat 28. Mari datang kepadaku yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wah, tepat sekali, itu salah.
Malam ini saya ingin mengajak kita belajar dari satu teks yang saya yakin tidak ada di antara kita yang suka, dan teks ini saya yakin sangat jarang dikhotbahkan, yaitu Kejadian pasal yang kelima. Kejadian pasal yang kelima isinya apa? Isinya adalah silsilah, benar. Isinya itu cuma nama orang dari awal sampai akhir. Isinya itu cuma silsilah Adam dari Set. Siapa di sini yang kalau nggak bisa tidur baca silsilah? Soalnya saya tahu obat tidur yang paling rohani adalah kalau selain doa membaca silsilah atau membaca imamat ya. Begitu membaca kitab imamat silsilah, maka kita semua bisa langsung pindah ke alam roh. Saya tahu orang Kristen tidak suka silsilah. Bahkan kalau kita membaca silsilah kita ini bingung, saudara. Kenapa? Karena memang bukan budaya kita untuk menghafal silsilah. Kalau tidak percaya saya tes ya. Siapa yang masih hafal nama emak engkong, kakek nenek? Sudah kuduga. Ada satu di belakang ya. Terima kasih. Ada juga beberapa ya. Ada yang masih hafal. Siapa yang masih hafal nama kakek nenek buyut? Makco, kongco. Nggak ada yang hafal. Karena budaya kita ini tidak ngurusin silsilah. Apalagi kalau nenek moyang kita nggak punya warisan, ya kan? Percuma diingat-ingat namanya karena kita nggak bisa nyanyi lagu tadi, aku warisnya gitu kan ya, nggak bisa. Tapi saya bersyukur ya ada lagu tadi, itu lagu lama banget loh saudara. Itu lagu himne yang dinyanyikan. Saya bersyukur karena saya pernah tahu ada teman saya hamba Tuhan tidak tahu lagu ini, cuma mendengar ya mungkin mendengar biasa-biasa aja. Terus dia nyanyi dengan semangat. Dan dia nyanyinya adalah aku waria, ku ditebus. Orang yang di sebelahnya udah mulai minggir-minggir saudara ya. Oh baru tahu nih waria gitu kan. Warisnya kok keliru jadi waria saudara ya. Nah kita bukan budaya kita untuk tahu silsilah. Saya tahu itu, kita tidak peduli silsilah. Karena itu malam hari ini saya juga tidak ingin mengajak Bapak Ibu membaca semua silsilah ini. Nanti kita hanya akan lihat beberapa bagian saja. Tapi sebelum saya menjelaskan silsilah pasal yang kelima, keturunan Adam dari Set, saya ingin kita membaca dulu Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 bunyinya begini saudara. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, yaitu ular, iblis ini, dan perempuan ini. Ular dan perempuan, berarti peperangan sekarang pada waktu itu. Ular dan perempuan. Ular memperdayai Hawa. Lalu antara keturunanmu, keturunan ular, dan keturunannya, keturunan perempuan. Berarti nanti. Jadi kalau ular dan perempuan kan sudah terjadi. Lalu keturunan ular dan keturunan perempuan itu nanti yang akan kita bahas. Lalu ada tambahannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau ular akan meremukkan tumitnya. Kalau ini bicara tentang nanti jauh ke depan sana, ketika keturunan Adam yaitu Kristus meremukkan kepala ular tua yaitu iblis. Dari satu ayat kita bisa melihat 3 tahap peperangan. Ular dan Hawa, keturunan ular dan keturunan Hawa, lalu juga ular melawan keturunan Hawa, keturunan Adam, yaitu Yesus Kristus. Nah ketika diberitahu di pasal yang ketiga, akan ada perseteruan antara 2 keturunan, apakah kebetulan kalau di pasal 4 ayat 1 sampai 16 kita menemukan perseteruan antara Kain dan Habil. Kain ini adalah lambang dari keturunan ular. Jangan diambil secara hurufiah ya. Bagaimana bisa ular bersetubuh dengan Hawa melahirkan Kain? Bukan. Maksud saya adalah Kain ini adalah representasi, perwakilan dari keturunan ular. Dan nanti kalau pulang rumah silahkan baca 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 disebutkan Kain berasal dari si jahat. Memang benar. Kain ini berasal dari si jahat.
Dari iblis. Karena dia mewakili keturunan ular. Lalu Habel adalah keturunan perempuan. Yang satu keturunan ular, yang satu mewakili keturunan perempuan. Dan apakah kebetulan setelah Kain membunuh Habel, lalu muncul silsilah Kain? Kebetulan atau enggak kira-kira? Seolah-olah penulis kitab Kejadian mau memberitahu kita, akan ada perseteruan dua keturunan, dan sudah ada contohnya, yaitu Kain membunuh Habel. Dan kita bertanya-tanya, bagaimana nasibnya orang benar? Nasibnya orang benar bagaimana? Ternyata yang ditampilkan lebih dulu adalah silsilah Kain. Dan kita bertanya-tanya, kalau gitu orang benar bagaimana nih? Setelah Habel mati, bagaimana dengan janji Tuhan? Di Kejadian 3 ayat 15, jawabannya adalah Tuhan memberikan Set dan Tuhan memberikan Enos. Dan yang menarik adalah pada waktu Hawa melahirkan Set, dia berkata begini, Tuhan telah memberikan keturunan yang lain sebagai ganti Habel. Garis bawah ya, sebagai ganti Habel. Kejadian 4 ayat 25. Mengapa saya menganggap ini menarik? Karena Hawa dan Adam kehilangan dua anak. Habel karena dibunuh Kain, dan kehilangan Kain karena Kain diusir oleh Tuhan. Jadi seharusnya Adam dan Hawa waktu itu tidak punya anak lagi. Dan seharusnya ketika dia diberi Set, harusnya Hawa berkata apa? Tuhan memberikan Set sebagai ganti Kain dan Habel. Tapi ternyata dia tidak menyebut Kain dan Habel. Set adalah pengganti Habel. Berarti dari sini kita bisa tahu keturunan ular adalah Kain dan semua keturunannya. Dan keturunan perempuan itu adalah Habel yang kemudian dibunuh. Tuhan kasih lagi apa? Set. Dari Set, Enos, seterusnya sampai Nuh. Sebelum kita bahas silsilah pasal 5, saya ingin kita paham dulu konteksnya. Maaf ya Bapak Ibu, saya tahu pekerjaan sudah rumit, saya tahu pernikahan sudah sukar gitu kan. Datang ke gereja itu kepengennya lucu dari awal sampai akhir. Saya paham Bapak Ibu ya. Tapi untuk awal ini izinkan saya menerangkan konteksnya dulu. Sebab kalau kita tidak tahu konteksnya, nanti Bapak Ibu tidak memahami apa yang akan saya terangkan. Kita harus melihatnya sesuai konteks. Sebab konteks itu penting dalam pembicaraan. Contoh nih, kalau istri saya ngomong gini, Pak, air galon habis. Loh itu kan pernyataan ya, Pak, air galon habis. Tapi kan saya harus tahu konteksnya. Konteksnya itu kalau istri berkata, itu sama dengan istri bersabda. Kan gitu. Jadi harus tahu konteksnya. Ketika istri saya mengatakan, Pak, air galon habis. Tidak mungkin saya jawab, oh terima kasih untuk informasinya. Gitu kan. Malam saya bisa tidur di teras depan. Ngerti gak sih? Karena konteksnya itu sudah jelas. Istri saya minta saya untuk mengganti galonnya. Jadi kita perlu tahu konteksnya. Saya kasih contoh lagi. Ini saya sering pakai dalam khotbah saya supaya kita ngerti konteks. Saya itu pernah makan, lalu ada tulisan ngamen gratis. Setelah saya makan, saya berdiri di kasir dan saya nyanyi beberapa lagu. Terus saya tidak bayar makannya, karena tulisannya ngamen gratis. Tidak mungkin lah, itu konyol banget sih. Walaupun tulisannya ngamen gratis, itu maksudnya bukan para pengamen kalau makan di situ gratis, bukan sih. Maksudnya adalah boleh ngamen tapi nggak dapat duit kan. Makanya untuk memahami sebuah tulisan, sebuah pembicaraan, sebuah komunikasi, kita perlu tahu apa? Konteksnya. Nah, sekarang saya akan masuk ke pasal 5. Untuk menghemat waktu kita, maka saya ingin langsung memberikan dua pengamatan, dua observasi penting di dalam silsilah pasal yang kelima ini. Yang pertama adalah pemunculan frasa ini yang berkali-kali muncul. Jadi X nama orang mencapai umur sekian tahun lalu ia mati. Dari Adam sampai seterusnya itu bunyinya begitu. Jadi X mencapai umur sekian tahun lalu ia mati. Yang memberitahu kepada kita bahwa hasil kejatuhan manusia ke dalam dosa
yaitu di Kejadian pasal 3, salah satu akibatnya adalah dari debu akan kembali kepada debu. Dari tanah akan kembali kepada tanah. Kematian adalah hasil dari manusia jatuh ke dalam dosa. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia untuk kekekalan. Makanya di taman itu ada pohon kehidupan. Boleh dimakan nggak pohon kehidupan? Boleh. Yang dilarang kan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat kan. Berarti pohon kehidupan boleh dimakan nggak? Boleh. Nah, Adam Hawa makan nggak? Ya kemungkinan besar makan. Tapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden, mereka tidak boleh makan pohon kehidupan. Semua manusia pada akhirnya mati. Yang beda itu cuma tahunnya saja. Ada yang mati cepat, ada yang matinya lama. Dan manusia itu kalau mati ya, mesti protes sama Tuhan. Nggak percaya. Pasti mati. Coba ya kita tes. Bayi belum lahir keguguran. Protes nggak? Tuhan ini nggak niat ngasih, belum dilihat, udah mati. Seandainya sempat lahir jadi bayi yang lucu, terus mati. Protes nggak? Protes. Tuhan dikasih kok cuma sebentar, lagi lucu-lucunya gitu kan ya. Lagi sayang-sayangnya gitu kan. Ternyata mati. Seandainya matinya waktu pemuda, protes nggak sama Tuhan? Protes. Tuhan belum kawin loh kok ya sudah mati ya kan. Oke, Tuhan akhirnya berkata, oke deh kawin dulu. Setelah kawin baru dipanggil Tuhan. Ayo balik ke rumah, mati. Protes nggak? Protes. Kasihan istrinya, Tuhan baru nikah mati. Akhirnya Tuhan, oke deh kalau gitu tak biarin punya anak dulu deh gitu kan ya. Punya anak gitu. Terus setelah punya anak Tuhan panggil, ayo balik yuk gitu. Protes nggak? Protes. Tuhan anak masih kecil loh, mosok ditinggal. Akhirnya Tuhan biarkan anaknya pemuda, terus orang tuanya baru dipanggil. Protes lagi dia tetap. Tuhan kepengen ngomong cucu, kok nggak bisa sih? Kok anakku diambil? Jadi sama Tuhan anaknya dibiarin nikah, dibiarin punya cucu. Ngerti nggak sih? Setelah punya cucu, cucunya lucu-lucu gitu kan ya, dipanggil sama Tuhan. Ayo sekarang kamu balik ke rumah. Protes nggak? Protes. Tuhan, aku kepengen gendong cicit. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya umurnya 90 lebih, 100 lebih gitu kan ya. Terus protes sama Tuhan. Tuhan, kok nggak dipanggil-panggil? Tuhan jawab, sudah, tapi telinganya kan tambah lama, pendengarannya kan tambah nggak jelas ya gitu. Kalau sebelumnya kan protes, kali ini pendengarannya nggak jelas. Memang Tuhan sudah panggil-panggil, nggak dengar ya hidup terus kan gitu. Tapi itulah kejatuhan ke dalam dosa. Saya tidak meremehkan mengabaikan kematian. Kehilangan pasti berat untuk semua orang. Tapi itulah faktanya. You like it or not, it is what it is. Bahwa setelah kejatuhan ke dalam dosa, semua manusia mati. Semua manusia mati. Itu pengamatan pertama. Pengamatan kedua adalah ada 3 nama. Di antara banyak nama, ternyata ada 3 nama yang diberi keterangan lebih panjang dari yang lain-lain. Ketika kita baca dengan teliti, kita akan menemukan 3 nama yang beda dengan nama-nama lain. Kalau nama-nama lain bunyinya cuma begini. Si A hidup sekian tahun, lalu melahirkan A atau B. Lalu setelah melahirkan B, si A melahirkan laki-laki dan perempuan, lalu ia mati. Jadi si A berumur sekian tahun, lalu mati. Bunyinya semua sama, kecuali 3 orang. Dan karena 3 orang ini dibedakan, hari ini kita akan fokus ke situ. Silsilah pasal ke-5 bicara tentang kematian akibat dosa. Tapi di dalam silsilah ini, walaupun kata mati muncul berkali-kali, tetap ada comfort, ada penghiburan, ada anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Dan hari ini kita akan melihat 3 kasih karunia yang Tuhan berikan. Yang pertama adalah restorasi rencana awal Allah. Restorasi rencana awal Allah. Saya bacakan ayat 1-3 ya. Nama pertama yang diberi keterangan panjang lebar adalah Adam. Dan ini dia penjelasannya. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah,
Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Ini semua merujuk balik di Kejadian pasal yang pertama, gitu. Ini Kejadian pasal pertama, Kejadian pasal yang kedua, sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ayat 3 dari Kejadian 5, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki. Perhatikan ya, menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Coba perhatikan, Adam muncul dan diberi keterangan panjang. Sebetulnya Adam muncul saja. Menurut saya itu sudah cukup aneh sih. Mengapa menurut saya aneh? Karena di pasal 4, pada waktu bicara tentang silsilah Kain, tidak ada loh. Ada memperanakkan Kain. Kain bersetubuh dengan istrinya, memperanakkan Henok, bla 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 bla. Enggak ada. Kalau Kain itu tampaknya tidak dikaitkan langsung dengan Adam gitu loh. Jadi ketika Adam dimunculkan di sini, menurut saya cukup aneh. Karena kalau kita membaca, ini sebetulnya silsilah Set, bukan silsilah Adam. Kalau Adam muncul di pasal 5, seharusnya Adam muncul di pasal 4 ayat 17. Sebelum silsilah Kain, seharusnya Adam muncul di sana dong. Kan Adam juga ayahnya Kain. Mengapa dia cuma muncul di silsilahnya Set? Bukan cuma Adam muncul di silsilahnya Set. Tapi yang lebih menarik lagi adalah karena diceritakan bahwa Adam ini dulu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan sekarang dia punya anak Set yang juga dikatakan apa? Menurut gambar dan rupa Adam. Coba saya tanya ya. Kain itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah enggak? Ya iyalah, semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Makanya di Kejadian 9 dikatakan jangan mengambil nyawa sesamamu. Kenapa? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Semua manusia, tidak peduli, semua manusia adalah gambar Allah. Tapi yang menarik, pada waktu bicara tentang silsilah Kain, Kain tidak disebut sebagai gambar Allah. Padahal kan Kain gambar Allah kan. Tapi tidak disebut Kain itu gambar Allah. Yang disebut gambar Allah itu adalah Set. Bukan Kain. Seolah-olah Tuhan mau kasih tahu begini. Bahwa Tuhan itu sedang memulihkan dunia ini. Tuhan itu bukan tambal sulam. Tuhan itu daur ulang. Dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, Tuhan ingin pulihkan, Tuhan mau restorasi, dikembalikan ke rencana awalnya. Makanya Adam dimunculkan di situ dan disebutkan bagaimana pertama kali Adam diciptakan menurut gambar Allah. Dan sekarang Adam melahirkan Set, memiliki anak bernama Set yang juga menurut gambar dan rupanya dia. Tuhan itu tidak suka melihat dunia dikuasai oleh dosa. Makanya dia ingin melakukan pemulihan. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka memulihkan. Yang setuju katakan amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka memulihkan. Jadi Tuhan sangat rindu memulihkan kita. Bahkan lebih daripada kita ingin diri kita dipulihkan. Saya sudah berjumpa dengan beberapa orang yang menyerah, saudara, yang berkata sudahlah nggak mungkin. Aku ini memang anak yang nggak berguna. Mama aku aja sering kali ngomong kok. Aku ini cuma bawa malu aja sama keluarga. Aku ini nggak bisa apa-apa. Saya mendengar beberapa anak luka oleh ucapan orang tuanya. Karena beberapa orang tua kalau ngomong tuh sadis, saudara. Kalau tahu begini, mama nggak akan lahirkan kamu, ngerti nggak? Wow. Itu menyakiti hati anak banget sih. Kalau tahu kamu kayak begini waktu kecil, kakimu tak patah-patahkan. Wow. Tiap minggu datang ke gereja nyanyinya semangat untuk Tuhan. Di rumah kerjaannya menyakiti hati anak-anak. Berapa banyak anak yang mengalami luka karena ucapan ayah dan ibunya. Dan makanya anak-anak ini seringkali merasa percumalah omongan papa mamaku benar kok. Aku ini gak ada gunanya. Saya berapa kali harus memberi konseling anak-anak muda. Bahkan ketika mereka sudah menikah, pasangan muda, mereka tuh masih menyimpan kepahitan kepada papa mamanya. Kenapa?
Karena dilukai terus-menerus. Dan orang-orang semacam ini biasanya memandang dirinya terlalu rendah dan berkata, aku enggak pantas untuk dipulihkan. Aku tidak bisa diubahkan. Tapi saya percaya Tuhan kita, Tuhan yang suka merestorasi. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tambal sulam, saudara. Kalau tambal sulam itu gampang Tuhan mau lakukan. Tapi Tuhan bukan tambal sulam. Tuhan akan merestorasi. Itulah sebabnya surga di kitab Wahyu, di 2 Petrus dan di Yesaya disebutnya sebagai langit dan bumi yang baru. Tuhan akan memulihkan, saudara. Tuhan kita sekali lagi bukan Tuhan yang suka tambal sulam. Tuhan kita adalah Tuhan yang mendaur ulang. Mungkin kita sudah hancur berkeping-keping. Mungkin orang lain menganggap bahwa kita nggak punya harapan. Anak-anak muda di sini mungkin pernah mendengar orang tuamu berkata engkau nggak bisa diharapkan. Tapi saya tahu di dalam Tuhan ada pengharapan. Sehingga engkau bisa diharapkan. Tuhan kita, Tuhan yang suka memulihkan. Yang kedua, saudara, nama yang muncul terus-menerus selain Adam, dan itu memberitahu kita restorasi rencana Allah. Nama kedua adalah Henok. Henok muncul di dalam silsilah ini di ayat yang ke-21 sampai 24. Saya bacakan. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusala. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Perhatikan ayat 24, ini yang membuat Henok berbeda. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Diulang lagi. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi semua orang selalu diakhiri dengan jadi si X hidup sekian tahun lalu mati. Satu-satunya yang tidak punya keterangan itu adalah Henok. Kalau Nuh jelas lah nggak disebutkan, wong dia nanti di pasal 7, pasal 6 masih muncul kan begitu. Tapi Henok ini satu-satunya yang tidak mengalami kematian. Dan ketika saya baca silsilahnya dengan teliti, ada satu hal yang cukup menarik sih. Kalau kita membaca ya, yang usianya panjang itu Adam. Adam itu 900 tahun lebih. Tapi ada yang ngalahkan Adam umurnya. Yaitu apa? Ayahnya Henok dan anaknya Henok, Metusala. Metusala itu paling lama hidupnya. Bayangkan, Metusala aja panjang umur. Apalagi kalau metu bener, saudara. Dia bisa panjang banget sampai ribuan. Itu Metusala, saya nggak tahu apakah pada waktu dia dilahirkan keluar kakinya dulu atau apa. Namanya Metusala ini, saudara. Metusala melebu salah gitu kan. Nah, menariknya adalah Henok tidak mengalami kematian. Ayahnya Henok hidup lebih lama dari Adam. Anaknya Henok hidup lebih lama dari Adam. Ya mungkin memang nggak ada hubungannya. Tapi bukan berarti tidak penting. Henok tidak mengalami kematian, keturunan di atasnya lebih lama dari Adam, keturunan di bawahnya lebih lama dari Adam. Seolah-olah Henok ini memberitahu kita bahwa di tengah ancaman kematian ada pengharapan tentang kekekalan. Kematian itu tidak harus dialami oleh semua orang. Paling tidak di dalam dunia ini, di dalam Alkitab, ada dua orang yang tidak mengalami kematian. Satu Henok, yang kedua Elia. Benar ya? Tidak mengalami kematian, langsung dibawa Tuhan ke surga. Tapi kita bersyukur, mungkin kita berkata begini, Tuhan aku ingin seperti Henok yang tidak mengalami kematian. Ya semua orang kepengen lah, ya kan? Apalagi saya kepengen seperti Elia, dijemput pakai kereta dari surga gitu. Tapi saya yakin Elia cuma satu, Henok cuma satu. Tapi bukan berarti kita harus takut dengan kematian. Karena di dalam Kristus, kematian sudah dikalahkan. Di dalam Kristus, kita tidak perlu takut dengan kematian. Saya ini berkali-kali ditanya jemaat, saudara. Selalu tanyanya gini, Pak bagaimana ya Pak ya? Saya ini khawatir loh Pak, kalau nanti mati. Khawatir apa sih? Gak usah khawatir.
Khawatir itu kan kalau bisa iya, bisa tidak. Terus kita khawatir, yang mana ya nanti ya? Lah itu khawatir. Mati itu pasti. Gak usah khawatir. Ada orang yang gini, saya bingung loh Pak, nanti caranya mati bagaimana? Gak usah bingung. Mati itu gak ada latihan, tiba-tiba gladi bersih gitu aja. Gak usah latihan, tiba-tiba gladi bersih gitu. Bicara tentang kematian dan cara mati ini, saya ingat anak saya nomor 2. Anak saya nomor 2 itu beberapa kali nyaris mati. Tapi Tuhan selamatkan. Salah satunya, waktu saya ajak mereka main di Taman Dayu, main sliding water slide itu. Dia dengan kokonya, jarak 3 tahun, masih kecil-kecil. Lalu kokonya bilang gini, "Pah, boleh nggak luncur sendiri tanpa pelampung, tapi di pinggir?" Saya bilang, "Boleh." Terus adiknya bilang, "Boleh nggak Pak?" "Nggak, kamu terlalu kecil. Jadi kamu tetap di tengah, tetap pakai pelampung." Jadi saya bingung, jaga siapa? Kokonya atau adiknya? Kalau adiknya kan pakai pelampung, aman. Akhirnya saya putuskan jaga kokonya di pinggir. Tapi pada waktu jaga kokonya di pinggir, saya lihat anak saya yang kedua ini keluar dari terowongannya, terbalik begini. Dan dia masuk di air. Saya megangi kokonya, mau keluar dari terowongan kan. Begitu saya lihat anak saya, tangannya gini. Langsung begitu kokonya keluar, saya dudukkan, saya langsung nyelam cepat-cepat. Saya pegang anak saya angkat, sudah merah. Saya taruh di pinggir kolam, mamanya udah nangis. Kemudian saya doakan, saya tekan-tekan dadanya terus gitu. Saya tekan sambil berdoa. Tiba-tiba keluar air dari mulutnya. Terus dia nafas. Waduh, lega setengah mati. Istri saya langsung mengambilkan minuman sejuta umat. Yaitu teh manis hangat. Saya tidak tahu siapa yang ngajarin pertama kali ya Bapak Ibu Saudara. Tiap kali ada apa-apa, orang tua selalu bikinkan teh. Siapa yang melakukan itu coba? Ya, bener ya? Jadi ada apa-apa dikit jatuh gitu, bikinkan teh manis hangat, ya kan? Nanti kalau demam teh manis hangat. Nanti anaknya sudah remaja putus cinta, jangan takut, sini duduk teh manis hangat gitu kan? Dipikir dengan teh manis hangat, lalu dia ada kehangatan gitu kan? Karena anak-anak muda sekarang ini kan paling suka kehangatan sih. Kamu kok sama dia sih? Kan dia orangnya playboy. Kan orangnya itu nggak niat sekolah, orangnya tuh suka main-main cewek gitu. Iya, soalnya aku sama dia itu sudah nyaman. Tiap kali deket sama dia, itu ada kehangatan. Ada kehangatan. Lalu mau diperdayai, ditipu sama cowok-cowok kayak gitu. Saya kasih tahu ya, bicara kehangatan. Coba pergi ke kolam renang, suruh temenmu kencing di situ. Juga saudara akan merasakan kehangatannya. Ngerti nggak sih? Kalau nggak percaya, lepas sandal pergi ke kampung-kampung itu, injak itu ya kan, tembelek hangat, saudara. Makanya ada peribahasa, Pak, panas-panas, tayayam. Bener nggak sih? Jangan sampai gara-gara nyari kehangatan, kita nggak bisa berpikir rasional. Ngerti nggak sih? Karena banyak anak muda itu setiap kali saya seminar tentang seks, tentang relationship apa semua, bingung saudara tentang jodoh. Berapa kali saya khotbah ditanyain, "Pastor, jodoh saya siapa ya Pastor?" Wah, minta maaf ya, saya lupa bawa kartu tarot sama bola kristal soalnya ya kan. Jadi saya nggak bisa tahu jodohmu siapa. Ini orang lo tanya nggak genah saudara. Dipikir saya ini peramal atau apa sih? Saya ini pendeta bukan peramal gitu kan. Terus anak-anak muda itu kan dilihatnya, wah kalau di jalan tol ada truk gandeng bisa nangis kan. Lalu protes sama Tuhan. Masa truk jelek kayak gini aja ada gandengan? Masa saya nggak punya sih Tuhan. Alah, iri kok sama tergandeng loh saudara. Nanti kalau ada hujan nanti ya orang-orang yang masih single itu ya ngomongnya apa? Secara kimia air hujan itu terdiri dari 1% H2O, 99% kenangan. Aduh jijik banget. Nanti kalau pergi ke kafe gitu kan ya, beli kopi, ditanya single atau double, "Mas jangan nyindir saya Mas, saya memang masih single Mas," gitu. Maksudnya itu single shot atau double shot ya gitu kan. Nah pada waktu anak saya ini sudah mulai sadar, dikasih minum teh manis hangat tadi,
Terus saya tanya anak saya, kamu tadi takut nggak? Takut, Pak. Terus saya tanya, kenapa kamu takut? Takut setelah mati ke surga atau ke neraka? Enggak lah, Pak. Papa kan sudah ajarin, kalau percaya Yesus pasti masuk surga. Jadi kamu takut apa? Takut karena tidak tahu caranya mati bagaimana. Terus anak saya ngomong gini, makanya lain kali Papa jangan cuma ngajarkan kalau mati kemana. Papa harus ajarkan caranya mati bagaimana. Loh, masa saya tahu caranya orang mati ya? Itu anak saya masih kecil loh, saudara. Sudah protes sama saya gitu karena saya ngajarkan kalau mati kemana, tapi nggak pernah ngajarkan berbagai macam cara mati gitu, saudara. Tapi dari situ saya paham sih, kematian itu menakutkan bagi banyak orang. Tapi di dalam Kristus tidak ada yang perlu menakutkan. Kita semua ya nanti tubuhnya tambah lemah lah pasti. Kita nanti akan sakit ini itu dan sebagainya. Nah keinginan kita sih ya matinya itu enak tanpa sakit. Bener kan ya? Keinginan kita kan gitu. Saya dulu kalau ditanya mau mati cara apa? Saya jawab saya kepengen mati waktu habis khotbah, altar call, orang maju saya doakan amin. Langsung saya mati, jatuh geblak, mati gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, keinginan saya itu egois. Dan nanti kalau ada anak kecil, orang lain yang mudah untuk mengalami trauma, PTSD, ya toh, post traumatic stress disorder, ngelihat orang langsung mati di depan mata, itu bisa trauma loh dia, sungguhan, bisa trauma mikirin mati, begitu kan ya. Nggak usah takut mati deh. Tuhan sudah atur semuanya. Saya saksi di gereja saya, Sabtu lalu, saya itu geblak. Jadi saya itu habis pelayanan 30 sesi dalam seminggu full. Saya berdiri terus. Pulang dari luar kota malam, Sabtu sore, mandi, makan. Setelah makan saya jalan. Ternyata baru dipel. Saya nggak tahu. Langsung geblak, begini. Biasanya saya itu refleksnya jalan. Biasanya kalau saya mau jatuh, saya langsung pegang orang, saya banting ke bawah, baru saya jatuh di atas orang itu gitu kan ya. Sayang waktu itu saya jatuh nggak ada orang, saudara, di rumah sendiri soalnya. Jadi saya itu jatuh tanpa pertahanan sama sekali, tiba-tiba langsung kurang dari 2 detik saya itu terkapar di lantai. Doa saya sama Tuhan cuma, Tuhan pelihara istri, anak-anakku dan jemaatku, cuma itu aja. Ternyata sama Tuhan bisa bangun kok, dibangunin. Sampai hari ini saya bangun, kadang ada pusing dikit tapi saya bingung. Ini pusingnya gara-gara apa ya kan? Ini gara-gara masalah jatuh itu gitu kan ya? Atau gara-gara banyak masalah di penggembalaan, saya nggak tahu. Tiba-tiba rasa pusing. Tapi sampai hari ini saya bersyukur. Kalau belum waktunya, ya nggak bisa kok. Tenang aja. Kalau sudah waktunya, jangan khawatir juga. Karena Tuhan sudah sediakan tempat yang baru. Yang terakhir, saudara, yang paling kita sukai, karena terakhir, yaitu Nuh. Nuh itu juga mendapat keterangan khusus. Di dalam pasal 5 ayat 28-29. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya apa? Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan. Kalau bahasa Inggris menerjemahkannya relief, kebebasan, atau rest, istirahat. Dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Tanah dikutuk oleh Tuhan itu Kejadian 3 ayat 17-19. Pada waktu Nuh lahir, apakah bumi mengalami perubahan? Tanahnya tidak dikutuk lagi? Enggak, tetap terkutuk. Tetap bersusah payah enggak mencari makan? Tetap bersusah payah. Tapi yang beda sekarang adalah di tengah kesusahan kita, Tuhan memberikan penghiburan. Bahasa Indonesia menerjemahkannya penghiburan. Bahasa Inggris menerjemahkannya relief, kelepasan atau rest, istirahat. Dalam bahasa Ibrani, nama Nuh itu memang mirip sekali dengan kata yang artinya itu beristirahat atau merasa lega atau merasa terhibur. Jadi kita setiap kali lihat Nuh di sini langsung ingat gitu. Karena namanya itu memberikan penghiburan. Anak saya itu nomor 1, Kelvin Gracia Handoko. Saya kasih nama Kelvin
karena saya suka merek baju Calvin Klein. Bukan. Calvin dari seorang pemikir Kristen bernama John Calvin ya. Karena saya salah satu fan beratnya John Calvin yang hidup abad ke-16. Saya kasih nama anak saya Calvin. Saya kasih nama anak saya Gracia, itu ada 2 alasan. Karena sola fide hanya iman saja. Sola scriptura hanya kitab suci saja. Sola gracia hanya anugerah saja. Alasan kedua mengapa namanya Gracia? Karena anak saya lahir di Amerika dan biaya dokter, biaya rumah sakit gratis. Sungguhan untuk orang yang tidak punya pendapatan, low income, atau saya waktu itu kuliah, saya malah no income, maka semua dibiayai oleh negara. Makanya ayat berbahagialah orang yang miskin di hadapan Amerika, itu benar saudara. Jadi saya dibayarin semuanya, makanya anak saya kasih nama Gracia. Sekarang tiap kali saya lihat anak saya gitu, saya diingatkan Tuhan, dulu gak punya apa-apa tetap bisa melahirkan dia. Kenapa? Grace. Gracia itu grace. Nuh tiap kali orang tuanya lihat langsung punya harapan. Nah saudara, saya tahu di dalam dunia yang penuh kesusahan ini Tuhan menyediakan istirahat untuk kita. Dan semua yang indah tadi, 3 hal tadi, semua digenapi oleh Yesus Kristus. Ini bagian terakhir dari khotbah saya. Yesus Kristus sebagai wujud anugerah, grace, dan penghiburan, comfort yang sempurna. Di dalam perjanjian baru, Kristus disebut Adam terakhir, 1 Korintus 15. Adam yang pertama membawa kematian, Adam yang terakhir membawa kehidupan. Adam yang pertama menyebabkan semua orang mati, Adam yang terakhir yaitu Yesus Kristus mengalahkan maut. Dan Yesus juga disebut gambar Allah yang sempurna di Kolose 1 dan Ibrani 1. Kalau tadi Set diciptakan, dilahirkan menurut gambar dan rupa Adam, Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Yesus datang. Dia adalah gambar Allah yang sempurna, yang akan menyempurnakan kita. Sehingga di Roma 8 ayat 29 dikatakan kita akan menjadi serupa dengan gambarannya dia. Dan Kristus juga menjadi Tuhan atas hari Sabat. Di Markus pasal 2 dia berkata, sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa sih? The day of rest, the day of relief. Sabat itu. Dan Yesus berkata di Matius 11 ayat 28, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, rest kepada kita. Jadi kita dihibur bukan cuma oleh Nuh ya, karena Nuh akhirnya juga jatuh dalam dosa kan. Tapi kita dihibur oleh Kristus yang datang sebagai Tuhan atas hari Sabat, dia yang menawarkan Sabat kepada kita. Mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Saya tidak tahu ketika kita datang di tempat ini keadaan kita seperti apa. Tapi satu hal yang saya tahu, Allah menyediakan anugerah, menyediakan penghiburan, kelegaan, istirahat kepada kita. Sehingga apapun keadaan kita, kita tetap kuat menjalani dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Sampai kita menantikan dunia kita benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Saudara, tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saya ingin kita memuji Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Dia sumber kekuatan bagi setiap kita. Apapun keadaan kita, kita percaya bahwa Tuhan terlalu indah bagi kita. Sangat indah bagi kita. Karena di tengah semua kesusahan kita, Tuhan menyediakan kekuatan bagi kita.